Tak ada kata cerai untuk Hana, namun Tian terpaksa harus menikah dengan Misa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Seperti yang kita tahu kalau sangat amat menyedihkan sekali ya guys ya. Nyatanya pernikahan antara Tian dan Hana yang sulit sekali sepertinya untuk bisa dipertahankan. Karena apa? Ya, karena nyatanya terjadi hal yang sebenarnya sudah diprediksi ya guys ya dari awal. Kan kita udah tahu ya kalau Pak Hardy ini mempunyai penyakit jantung ya. Dan kemungkinan Pak Hardy ini bisa meninggal dunia itu tuh sangat amatlah tinggi. Namun memang kematian Pak Hardy di sinetron ini kalau Mimin bilang sih cukup mengenaskan juga gitu. Karena memang kematian dia itu dipercepat karena kaget dengan Hana yang ternyata sudah menikah dengan Tian. Di mana Tian itu adalah anak dari musuh bebuyutannya dari dulu. Di saat dia pernah marah banget dulu dengan Alvin yang menikah dengan Kinan. Dan pada akhirnya dia menerima Alvin kembali gitu ya. Karena Alvin sadar kalau ternyata Kinan itu adalah wanita yang licik jahat. Dan malah meninggalkan dia di saat sayang-sayangnya Alvin kepada si Kinan. Dan itu jugalah yang terjadi pada Hana yang ada di pikirannya Pak Hardy. Namun memang Pak Hardy ini masih belum tahu nih sebenarnya seberapa banyak sih cintanya Tian dan Hana ini dan seberapa tulus gitu cinta mereka berdua. Di saat Tian masih belum bisa membuktikan kepada Pak Hardy gimana rasa cinta dia kepada Hana dan gimana dia bedanya dengan bapaknya sendiri ya gitu ya si Yuda. Ini semestinya membuat Pak Hardy tuh tahu gitu, oh ternyata Yuda dengan anak laki-lakinya tuh memang sangat amat jauh berbeda tipenya, sifatnya, sikapnya. Yang kita tahu kan memang Yuda ini sangat amat arogan ya guys ya. Terlihat sekali gimana kerasnya Yuda, kemudian Yuda ini juga tak bisa dibantah sama sekali. Bahkan di saat anaknya membantah dia tega mengancam anaknya untuk menyakiti hati wanita yang dicintai oleh anaknya. Karena memang ya sejahat itu gitu loh si Yuda ini. Dan dia merasa kalau kematian dari Hardy ini adalah kemenangan dia yang sesungguhnya. Karena perselisihan di antara mereka berakhir dan dia memenangkan semuanya. Memenangkan bisnis, memenangkan anaknya, dan ya sekarang anaknya juga sudah kembali semuanya kepada dia dan tidak ada hubungan sedikit pun lagi dengan keluarga keturunan Hardy. Jujur ini sangat amat menyakitkan sekali untuk Tian dan Hana ya guys ya. Apalagi sama Hana nih. Karena nyatanya kematian dari Pak Hardy ini menjadi keputusan yang sangat amat besar bagi Hana untuk tidak lagi berhubungan dengan Tian. Karena ya ini sudah menyangkut dengan nyawa ayahnya. Ayahnya meninggal dunia gara-gara tahu kalau dia sudah menikah dengan Tian. Jadi ya tidak bisa dipungkiri lagi ya guys ya kalau kekecewaan Hana, kemudian rasa bersalahnya Hana kepada papanya ini tuh sangat amatlah tinggi. Dan cara dia untuk bisa memperbaiki semuanya ya tentu dengan mengembalikan almarhum Pak Hardy ya gak akan pernah bisa. Jadi cara satu-satunya hanyalah dia harus berpisah dengan Tian. Walaupun dia harus mengorbankan perasaan dia, walaupun dia harus sadar diri gitu ya.
kalau apapun yang terjadi dia akan tetap bertahan dengan janji dia kepada sang papa, yaitu tidak akan lagi pernah sekalipun berhubungan dengan keturunan Pak Yuda. Walaupun memang anak Pak Yuda ini adalah laki-laki yang sangat amat Hana cintai. Dan Tian terlihat juga jauh lebih sakit ya guys ya. Karena Tian ini tuh gak tahu apa-apa. Selama ini dia hanya tahu kalau dia mempunyai seorang ayah yang bernama Yuda. Dan dia hidup pun dari kecil tidak memiliki sosok ayah gitu. Karena memang Pak Yuda ini tidak pernah bersama dengan Tian dari kecil, karena memang Tian ini dibesarkan dengan rasa cinta, kasih sayang oleh sang ibu. Dan ya kebaikan Tian ini ya diturunkan dari ibunya. Mimin sih berharap sekali kalau ibunya Tian bisa ke Indonesia, kemudian bertemu dengan Hana, bercerita tentang semuanya. Tentang seluk-beluknya Tian, kemudian gimana jahatnya Yuda kepada sang ibu, kepada sang istri, mantan istri dan anaknya sendiri. Jadi nanti hal inilah yang akan bisa membuat Hana tuh yang tadinya keras hati sekali gitu ya, dia nggak mau kembali dengan dengan Tian, tapi nyatanya setelah mendengarkan cerita dari mamanya Tian, gimana sedihnya Tian kehilangan Hana, akhirnya Hana luluh nih guys. Dan pada akhirnya akan mau kembali dengan Tian. Tapi permasalahannya di sini Tian ini udah keburu dijodohin dengan Misa. Dimana Misa itu adalah anak dari Pak Robi Lamore ya guys ya. Dimana Robi Lamore ini adalah rekan bisnisnya Pak Yuda, yang memang sudah sangat amat beruntung banget lah Pak Yuda mendapatkan sosok pengacara seperti Pak Robi ini. Karena gara-gara Pak Robi dia jadi bisa memenangkan gugatan dari keluarga Pak Hardi, kemudian dia terbebas dari penjara dan ya bisa merayakan hari kemenangan tersebut juga. Dan pada akhirnya kemenangan itu berakhir dengan kematian Hardi yang memang sangat amat dinanti-nanti oleh Pak Yuda. Dan tentu Pak Yuda merasa ada tanggung jawab juga dong untuk bisa membahagiakan Pak Robi ini. Toh Pak Robi ini juga tidak meminta banyak kepada Pak Yuda. Sehingga Yuda mengorbankan cinta anaknya Tian untuk menikah dengan anaknya Pak Robi ini. Ya kita ngelihat sih kalau anaknya Pak Robi yang alias namanya ini Misa ini ya sebenarnya nggak mau untuk dijodohkan. Karena dia baru bertemu dengan Tian itu baru pertama kali. Dia belum ada rasa cinta sedikit pun dengan Tian. Namun Mimin yakin karena setelah ini si Misa ini bakalan jadi peran antagonis yang luar biasa banget nih guys. Karena setelah dia menikah dengan Tian ternyata dia cinta mati dengan Tian dan gak mau kehilangan Tian. Dan pada akhirnya karena tahu kalau Tian itu cinta banget sama Hana dan masih mengejar-ngejar Hana, membuat dia akhirnya selalu berbuat jahat kepada Hana. Ya lagi-lagi ini bakalan jadi cinta segitiga, tapi ternyata gak akan jadi cinta segitiga doang nih guys. Karena apa? Karena sosok Nathan juga bakalan menjadi pendamping hidupnya Hana. Dimana nanti Hana ini akan menikah juga dengan laki-laki lain yang membuat hati dari Tian bakalan hancur sehancur-hancurnya. Dan walaupun begitu Tian ini akan tetap berusaha untuk mengejar Hana apapun itu yang terjadi. Walaupun dia sudah menikah dan Hana sudah menikah, tapi memang rasa cinta antara Hana dan Tian itu tidak akan pernah bisa hilang. Dan itulah konfliknya setelah itu guys. Mungkin konflik dari pertengkaran keluarga, permusuhan keluarga ini bakalan hilang ya sesaat. Dan akan berfokus kepada cinta segi empat antara Tian, Hana, Misa, dan Nathan. Dan nanti juga bakalan ada Vano
di mana Vano itu adalah Zikri Daulay yang juga sangat amat dinanti-nantikan aktingnya oleh para pecinta sinetron. Dan harapannya dengan kehadiran dari Vano ini akan membuat rating dari sinetron ini tuh bakalan naik. Cuma ya gimana ya guys ya, di hari kemarin aja sinetron ini hanya mendapatkan rating 6 dan sulit tampaknya untuk bisa naik gitu ya ke rating yang jauh lebih tinggi lagi gitu. Cuma ya nanti kita lihat lah apakah setelah kita tonton beberapa episode ke depan alurnya akan semakin membaik dan penontonnya akan semakin banyak pula. Nah kita nggak tahu. Mudah-mudahan usaha dari para pemain, para kru, penulis, sutradara, produser dan lainnya akan membuat sinetron ini bisa dicintai oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan saja nanti panjang ya guys ya episodenya. Udah gak sabar banget tentunya untuk melihat bagaimana sedihnya Hana karena dia harus menghapus nomor telepon dari Tian. Kemudian dia harus ngeblok Tian agar dia tidak pernah lagi bertemu dengan Tian. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.